Pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Luar besar apinya. Aduh, lambat sekali. Kobaran api dengan cepat menghanguskan permukiman padat penduduk di Jalan Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material bangunan serta isi rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna mencegah kebakaran kian meluas. Warga yang panik berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka. Sejumlah warga tak kuasa menahan tangis melihat rumah mereka habis terbakar. Tiba-tiba api gede. Dari listrik atau kompor apa, Bu? Sempat ada ledakan nggak, Bu, atau gimana, Bu? Tiba-tiba api aja, Bu. Rumah Ibu kena, rumah Ibu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, mungkin ini juga melihat cuaca yang juga lebih banyak angin kencang ya. Belakangan ini juga membuat api ini cepat merambat kemana-mana juga. Kemudian juga padatnya penduduk ini ya. Dan memang sejak semalam ratusan pengungsi kebakaran di Kemayoran ini berada di sejumlah tempat pengungsian. Ya, dan pemirsa, mereka tidur dengan atap dan alas seadanya dengan sisa harta benda yang bisa mereka selamatkan. Inilah suasana di pengungsian kebakaran di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, pemirsa. Mereka mengungsi di sejumlah titik pengungsian, diantaranya tenda dan sekolah yang berada di dekat lokasi kebakaran. Sejumlah bantuan mulai berdatangan, diantaranya ada alas tidur dan juga makanan untuk para pengungsi. Lalu mana? Dan pemirsa, PJ Gubernur Jakarta pagi ini rencananya akan meninjau dan juga memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Langsung saja kita pantau ke tempat pengungsian SDN 09 di Kemayoran untuk mendengarkan pernyataan dari PJ Gubernur Jakarta. Satu rumah warga yang berdampak kepada kurang lebih 200 rumah dengan kurang lebih 600 kepala keluarga dan kurang lebih 1.800 jiwa yang tersebar di 7 RT sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta segenap perangkatnya berusaha bergerak secepat mungkin untuk memastikan penanganan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada para korban. Kemarin langsung kita terjunkan 32 pemadam kebakaran dengan dukungan sebanyak 128 unit personil telah dikerahkan dan alhamdulillah hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa. Penanganan di lapangan juga terus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai OPD dan kami juga koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait. Kami telah mendirikan posko pengungsian di beberapa lokasi termasuk di SD 09 Kebon Kosong, Masjid Alisan dan juga lapangan Yusuf Hamka. Posko kesehatan juga telah didirikan dengan dukungan tim dan juga AGD, Puskesmas dan juga hadir PMI juga. Berbagai bantuan terus diupayakan dengan melibatkan perangkat dan daerah dan juga berbagai pihak, mulai dari makanan siap saji, perlengkapan dasar, serta fasilitas pendukung seperti toilet portable dan juga tenda peleton.
Dinas Sosial bersama seluruh dinas terkait, PMI juga telah memastikan kebutuhan sarapan pagi, makan siang, dan juga makan malam terpenuhi bagi seluruh pengungsi. Dan selain itu tentu saja penerangan di area pengungsi juga telah didukung dengan lampu sorot dan keset. Kami akan memastikan kebutuhan pendidikan anak-anak juga yang terdampak, termasuk seragam dan alat sekolah. Jadi pagi ini kami sudah mendapatkan data berapa anak SD, SMP, SMA. Nanti kami juga akan distribusikan seragamnya, kemudian juga distribusikan alat kebersihan, serta bantuan lain yang terkait, disesuaikan dengan kebutuhan para pengungsi. Kedepannya, kami bersama-sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan akan terus melakukan pendataan untuk memastikan kualitas jumlah korban terdampak agar bantuan dapat tersalurkan dengan tepat. Dan kami juga menyadari pastinya juga mungkin banyak dokumen-dokumen kependudukan yang hilang atau yang terbakar. Kita juga hadirkan Dinas Kependudukan untuk melayani pelayanan kependudukan, baik itu penggantian KTPL, kemudian kartu keluarga, kartu identitas anak, akte, dan berbagai catatan sipil lainnya. Sungguh kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait guna memastikan keselamatan dan pastinya penanganan yang terbaik pada seluruh korban. Mari kita sama-sama mendoakan dan mendukung saudara-saudara kita yang terdampak agar dapat segera pulih. Sebagai contoh ya, yang sudah kami tangani misalnya, BPBD ini sudah menerjunkan untuk air mineral, selimut, kit 500, paket sandang 450, matras, family kit, dan makanan saji. Kemudian Dinas Sosial ada makan siap saji, pagi, siang, malam, kemudian juga beras, instan, minyak goreng, kecap, ikan kaleng, air mineral, family kit, dan juga matras. Kemudian Basnas Basis juga. Dinas Kesehatan sudah langsung bekerja, Dinas Dukcapil juga sudah langsung bekerja. Kami juga mengkoordinasikan untuk pemberian dari CSR yang akan masuk pada hari ini dari beberapa BUMD yang bisa kita tangani. Kemudian juga Bapak Wali Kota hadir, Pak Arifin, beserta seluruh perangkatnya juga akan memberikan pendampingan. Termasuk juga kita akan memberikan semacam rumah healing yang akan dilakukan oleh BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, atau mungkin dari Dinas PPAPP. Itu seperti itu. Dan berbagai lainnya. Termasuk juga kami akan memikirkan bersama dengan kementerian lembaga terkait, karena tidak semua kewenangan ada di Pemprov terkait masalah di area bekas kebakaran tersebut. Mungkin demikian teman-teman media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita juga bersyukur bahwa ternyata Pemprov dan juga Pemkot, bahkan semalam juga Wali Kota Jakarta Pusat ini sudah melakukan kunjungan dan memastikan bahwa semua yang dibutuhkan oleh para korban ini juga sudah terpenuhi. Ya. Begitu ya, mengingat juga ini cuaca yang cenderung hujan dan udara yang cenderung dingin, pastinya memang ada beberapa yang mereka butuhkan seperti selimut dan juga tadi ya ada reporter kami juga mengatakan bahwa pakaian ini masih menjadi kebutuhan mereka. Ya, kita harapkan ini segera berlalu ujian bagi mereka dan hidup mereka kembali normal. Amin. Dan semoga juga kalau misalkan memang ada warga yang ingin memberikan bantuan, jangan lupa untuk susu anak-anak. Ini seringkali dilupakan, dan juga popok untuk anak-anak, karena biasanya pemerintah ataupun lembaga-lembaga swasta lainnya ini untuk memberikan bantuan hanya fokus kepada alas tidur dan juga selimut yang hanya untuk orang dewasanya saja, tapi anak-anaknya biasanya suka dilupakan, dan mungkin bisa langsung disalurkan kepada para korban kebakaran yang ada di Kemayoran.